banding-bandingkan dengan gonggongan anjing. Jujur saya sebagai umat muslim saya merasa tersinggung dan saya perlu speak up soal ini. Yang intinya Pak Menteri ini mengatakan bahwa azan itu dianalogikan seperti suara anjing yang haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi, Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kencang-kencang, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue pengen speak up tentang masalah yang lagi viral, yang menyinggung lantunan azan yang dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing. Jujur saya sebagai umat muslim saya merasa tersinggung dan saya perlu speak up soal ini. Pertama, jangan pernah membanding-bandingkan lantunan azan dengan gonggongan anjing. Yang kedua, Bapak bilang 100 tidak sampai 200 meter di Indonesia ini ada musola dan masjid. Itu udah pasti, Pak. Mau tahu Bapak jawabannya apa? Karena Indonesia ini mayoritas Islam, Pak. Terus bagaimana caranya? Ketika azan dikumandangkan tidak secara bersamaan. Sedangkan waktu azan itu sudah ditentukan, Pak. Jadi semua azan pasti dilantunkan secara bersama-sama. Saya memang tidak pintar dalam agama, Pak. Tapi paling enggak saya pernah menghabiskan masa kecil saya di madrasah, Pak. Sedikit banyak yang saya tahu. Pesan untuk Bapak, berhati-hati dalam bicara, Pak. Dan sekali lagi, Pak, mayoritas Indonesia ini adalah Muslim.
Siapa yang merasa terganggu atas lantunan azan? Mungkin itu hanya Bapak, bukan kami. Pak Menteri ini. Yang intinya Pak Menteri ini mengatakan bahwa azan itu dianalogikan seperti suara anjing yang ada di kompleks-kompleks. Nah, ketika anjing ini menggonggong secara bersamaan, otomatis yang lain, orang-orang yang di sekitar itu akan terasa terganggu. Begitupun dengan suara azan yang keras. Dia mengatakan bahwa kalau suara azan keras akan mengganggu orang lain juga. Nah, saya pribadi, saya merasa kalau analoginya seperti itu salah besar. Kenapa? Karena suara azan itu tidak sama dengan suara anjing. Suara azan itu suara yang mulia, suara panggilan untuk sholat, menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Namun suara anjing itulah suara binatang, tak ada apa-apanya. Kalam aja tak masuk itu suara anjing, tak ada maknanya. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, ini telah menistakan agama Islam, yaitu melecehkan suara azan. Kalau misalnya Pak Menteri tak sanggup menjadi menteri, ya jangan jadi menteri. Jangan dipaksakan apa yang kita tak bisa, Pak. Saya rasa kapasitas Bapak menjadi menteri ini tak ada. Lebih baik Bapak ini mengundurkan diri dan berikan kepada orang yang lebih kompeten untuk mengatur di Kementerian Agama ini. Terima kasih Pak. Bijaklah Pak. Yang terhormat, sebelumnya salam dari Papua Barat, salam toleransi dan salam dari saya yang beragama Kristen Protestan. Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Apalagi saudara-saudariku yang Muslim. Pak, katakan sesuatu dipikir dulu Pak. Saya di Papua, saya orang Papua. Bapak tahu kan, toleransi di Papua itu sangat besar. Dan saya 25 tahun hidup, rumah saya di pinggir masjid. Berdekatan sekali. Mereka sholat 5 waktu. Dan kadang kalau mereka sholat subuh, saya bangun. Sebagai alarm yang tak pernah berhenti. Alarm paten seumur hidup. Bahkan sampai nanti Bapak juga mati, saya mati. Dunia kiamat pun, sebelum dunia kiamat pun itu jadi alarm paten seumur hidup. Sholat subuh. Jadi kalau Bapak mau katakan sesuatu, pikir dulu Pak. Di sini sebenarnya saya mau ngegas Pak, tapi saya takut hidup. Jangan buat aturan yang aneh-aneh Pak. Kita sudah tertekan dengan banyak aturan yang ada. Jadi terakhir Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, nanti Pak Menterinya tolong ditegur. Kalau memang tidak mau dengar itu si Menteri, diganti aja Pak. Banyak orang pintar di Indonesia yang bisa kerja. Gitu Pak, baterai saya lemah. Saya mau ngarit dulu. Salam dari Papua Barat untuk kalian semua di sana. Semoga ya Indonesia semakin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara ini dengan penggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan.
maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti dirukyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan rukyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tablik akbar, rukyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sail ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan rukyah ramai-ramai. Insya Allah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegak saya ngikat ya. Oh, gak badan saya macam Adel, saya ngikat dia, saya merukyah. Insya Allah 2 kali pukul sehat. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang menyinggung lantunan azan yang dibanding-bandingkan dengan gonggongan